ini bukan sepatu buat kalian. Jelas ya, itu clear. Tapi ternyata ini alternatif paling menarik dari NB990. Halo guys, Dimas di sini dan kita sudah menjanjikan kemarin bahwa kita akan potong-potong sepatu collab dari Unert X Medi Rinaldi ini. Nah, satu hal yang membuat gue kepikiran banget sama sepatu ini adalah, lihat, desainnya. Ya, desainnya ini kalian pasti udah paham lah, dead shoes ala-ala kayak gini pasti mengingatkan pada salah satu merek yang jadi top of mind ya ketika kita mikirin dead shoes. Nah, satu pertanyaan gue adalah, bisa nggak ini menjadi alternatifnya dari lokal? Karena harganya itu mungkin bisa dibilang sekitar 10%-nya aja daripada dead shoes tersebut kan. Dimana ini juga menjadi favorit anak-anak sekarang ya, pengen dapat looks-nya tapi banyak yang akhirnya mengejar KW. Buat apa men? Kalau ada brand yang bisa bikin alternatifnya dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Nah, kalau udah dapat dari segi look-nya, pertanyaan gue ada dua. Senyaman itukah untuk dipakai? Makanya gue berencana memang memotong-motong sepatu ini. Tapi ya, sedikit penjelasan dulu ya. Ini adalah collab Unert yang tidak berdasarkan koleksi mereka yang sudah existing. Jadi Unert dan Bang Medi itu mendevelop siluet baru ya, khusus untuk kolaborasi mereka. Jadi nggak cuma sekedar tempel nama, tempel warna doang ya. Ya lumayan good job kalau menurut gue, dan konsepnya itu loh secara keseluruhan ini juga cukup menarik dengan ngegaca. By the way, gue bungkus dua kemarin, yang satu dapat warna biru ini, satu lagi dapat secret colorway-nya ya. Nah, setelah polling-polling kemarin, akhirnya gue memutuskan untuk potong yang biru aja. Kenapa? Karena gue tidak peduli dengan apa kata-kata netizen ya, belajar untuk kita percaya dengan belief sistemnya. Kenapa? Gue believe nih ya, sebenarnya kalau dirilis ulang, ini adalah colorway yang bakal jadi favorit. Kenapa? Selain aman, ini looks-nya coba lihat deh, untuk berbagai macam outfit ya warna biru ini tuh masuk banget dan cakep banget. Menurut gua nyala banget nih birunya. Dan karena kita tidak membahas fashion, by the way, kita juga pengen tahu dalamannya kayak gimana dan senyaman apa sepatunya. Langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Unert X Medi Rinaldi. Bagian pertama gue pengen menjawabkan apakah meshnya Unert itu sebagus biasanya. Jadi langsung aja kita siksa ya. By the way, disclaimer lagi, tetap aja namanya dremel-dremelan gini tidak bisa menggantikan test lab. Tapi ini adalah yang bisa kita lakukan untuk mengecek seberapa kuat ya versi kita menghadapi dunia nyata di luar sana nanti. Untuk meshnya kita dapat di angka 2, dimana ini adalah di bawah rata-rata. Bahkan Unert terakhir yang pernah kita tes itu di rata-rata atau di atas rata-rata. Jadi sedikit lebih lemah, tapi ada trade-off-nya, yaitu materialnya yang nyaman. Ini nyaman banget, serius, dan breathability-nya juga bagus. Jadi terutama bagian depan nih, box-nya itu adem juga ya. Nanti gue akan bahas lebih lanjut soal breathability. Dan di sini panelnya juga melibatkan banyak sekali suede. Suede-nya itu jujur tidak terasa begitu premium. Dan kalau kita tes, ternyata cukup menarik juga untuk ketahanan gesekannya versi kita ya. Itu kita dapatkan di rata-rata ya untuk hasil suede. Jadi it's okay, it's good enough kalau menurut kita. Dan kita juga ngecek ini bagian yang lain nih ya. Kalau gimana tadi si meshnya kita tarik-tarik. Dan jawabannya dia bisa menahan 4,4 kg force, yang artinya menurut pengetesan kita adalah dia ya di atas rata-rata, udah bagus, makanya kita kasihkan poinnya 4 dari 5 gitu ya. Dan terakhir nih ya, ngebahas lining. Nah, lining ini gue udah agak curiga sebenarnya tidak akan terlalu kuat, tapi ya as to be expected sih, hasilnya juga di beberapa detik awal dia udah habis ya. Beberapa detail yang gue harus kasih tahu kalian, kalau ngambil warna ini nih, warna putih, ini adalah yang bakal kotor atau ngitemin duluan, bahkan dibandingkan dengan mesh-meshannya. Jadi please be prepare ya, siap-siap aja. Dan satu detail unik adalah gue kemarin ngetes sepatu ini sambil pakai kaos kaki Kin ya, project terbarunya Bang Hendy. Gue udah nyobain, jujur kaos kakinya enak, tapi ternyata kaos kakinya tipenya berbulu. Nah, ini juga jadi catatan buat kalian yang pakai kaos kaki tipe berbulu, itu bulu-bulunya akan lebih nempel nih di sini. Jadi ya siap-siap aja, nggak ada yang salah, nggak ada yang bener juga di sini. Ini mungkin karena perbedaan bahan aja. Terakhir gue lupa ngasih tahu kalian kalau ini suede-nya semuanya pakai suede asli. Ya meskipun tipis, tapi kita appreciate banget dimana selain looks-nya yang kelihatan premium, mereka juga pakai bahan yang nggak sekedar sintetis-sintetisan doang. Jadi ini bahannya approve sih ya, kalau menurut gue bisa diterima banget lah. Dan untuk rating rata-rata ya, dari keseluruhan material kita berikan 5 dari 10. Nah, ada detail yang manis, mungkin gue juga kelupaan tadi, di
tali jadul ini ternyata dikasih penahan ya di ujung ini untuk tambahan aksesoris. Kalau kalian nggak suka bisa dicopot juga nggak masalah, tapi menurut gue justru tambah manis dengan aksesoris-aksesorisan yang ininya. Nah, midsole-nya inilah yang kerasa begitu empuk ya. Jadi ini unik nih. Secara anatominya dan secara karakternya dia agak firm, tapi begitu udah ditekan dia juga kerasa empuk. Jadi ada balance di antara empuk dan kerasnya. Nanti gue akan bahas di segi kenyamanan dan performance ya. Dan kita dapat durometernya 15 sampai 16,5 HA. Gimana dengan insole-nya? Insole-nya itu pakai khasnya Unert ya, sama dengan rilisan-rilisan terbarunya. Bedanya cuma ada stiker mukanya Bang Medi di sini dan keempukannya itu 22,5 HA ya. Oke, itu dari midsole-nya. Gimana dengan outsole-nya? Kita menemukan kalau outsole-nya itu ya ini cuma nutupin bagian depan dan bagian bawah kayak gini ya, bagian belakang. Dan kita cek juga ternyata ketebalannya 3 mm. Dan setelah kita Dremel itu habis dalam 30 detik. Habis bis. Makanya kita cuma bisa kasih rating 1 dari 10. Ya, rata-rata untuk material kita berikan 3 dari 10. Ya, gimana lagi ya, itu berdasarkan penilaian kita aja sih ya. Dan untuk konstruksinya, ini yang jadi menarik guys. Dimana Unert itu harganya tidak terlalu tinggi dan gue ngerti bahan-bahan yang mungkin tidak terlalu durable. Tapi disinilah gue melihat keseriusan Unert. Ya, kita coba perhatikan setiap detail-detail dari sepatu ini. Ya mungkin selain collab ya, Unert itu sekarang sudah invest jauh lebih banyak lagi soal pabriknya dan improve-nya juga jauh banget kita ngelihat di produksian terakhir. Termasuk di sini semua jahitan itu rapih, lem-leman sangat rapi sekali, nggak ada tuh yang namanya lem bleber. Adapun clean up pun terjadi dengan sangat rapi dan sangat baik sekali. Appreciate banget Unert ya. Udah gitu kekuatan lem-lemannya bisa dibilang juga sangat bagus, dimana kita ngelihat nih ya dari upper ya, kemudian shock liner di bawah itu nempel ke midsole itu bagus, dari midsole ke outsole itu juga bagus ya, dari outsole ke uppernya ini juga bagus. Jadi tidak khawatir ada yang lepas apa kayak gimana menurut pengamatan gue. Bahkan kalau menurut pengamatan gue benchmarking ya dengan beberapa sepatu-sepatu lain ya, terutama di kelasnya, kita berani sih buat kasih rating 7,5 dari 10 untuk construction-nya. Tepuk tangan dulu dong, rapi dan nice banget nih bikinnya ya. Oke, kita lanjut lagi dari segi kenyamanan. Senyaman apa ini sepatu? Menurut gua kita harus berangkat dulu dari bobotnya ya. Di atas kertas sepatu ini 331,2 gram. Artinya bukan sepatu yang ringan, betul ya. Memang sepatu yang jadi inspired desainnya ini juga tidak ringan guys. Namanya juga sepatu tipe support ya. Tapi feel-nya ketika dipakai, terutama ketika kalian udah kencengin talinya, ini jadinya jauh lebih ringan dan tidak ada gangguan sama sekali atau bobot yang mengganggu dari sepatu ini. Bahkan menurut gua nih ya, kalau diperbandingkan dengan Kayano yang sering gua pakai, Kayano 31 lebih tepatnya, ini lebih ringan lagi feels-nya. Oke, gimana dengan fitting-fitting yang lainnya nih ya? Pertama dari segi kelebaran toolbox-nya aja dulu deh sama instep ya. Ini untuk instep-nya biasa ya, cenderung agak pendek di 63,2 mm. Tapi jangan ketipu guys, ini kan ada talinya. Bisa dilonggarin ya, ternyata bisa kita longgarin itu sampai sekitar 70-an mendekati ke 80 mm ya. Jadi untuk yang punggung kakinya tinggi, itu jadinya enak banget. Dan bukan di situ doang nih ya. Kita liatin juga selain bagian instepnya sini ya, dia sloping ke bawahnya ya, di bagian fam sini, ini juga masih tidak terlalu ngunci, cukup lebar. Dan bagian ball di sini ya, kemudian ke toolbox-nya itu juga bisa dibilang lebar. Bagian sininya nih, bagian ball-nya terutama, itu kita dapat 105,4 mm di size 45. Yang ini juga sudah termasuk lebar guys. Jadi fitting-fittingnya cukup menjanjikan ya. Yang PR menurut gue adalah panjangnya aja. Jadi buat kalian yang size-nya di atas 45 ya harap bersabar aja karena ya mentok guys. Dimana kita ukur nih di size 45 aja kita dapatnya di 284,8 mm ya, atau 28,4 cm. Bahkan nggak nyampe 28,5 loh ya. Ya gue pun nyobain masuk sini mentok sih kakinya guys. Jadi ya begitulah ya. Ya mungkin kalau RW satu lagi cuman bakal gue pajang aja karena ya jarang-jarang gue pakai. Karena ya mentok gitu aja alasannya. Tapi overallnya kita sangat appreciate, ini enak ya. Enak banget untuk dipakainya. Tapi ada tapinya enaknya itu ya. Sambil kalian lihat dulu nih, simak ukuran dropnya ya. Nah di bagian belakang itu 42 mm pas, sedangkan di depan itu 24,3 mm pas. Artinya dropnya berapa? Tinggi. Di 17,7 mm loh. Mungkin juara kedua tertinggi dari yang pernah kita cekin ya untuk kelas-kelas sneakers. Kemarin ada brand lain juga yang sampai 19 mm. Dan ini akhirnya jadi warning buat kalian yang punya masalah terutama di lutut dan di hip. Ini bukan sepatu buat kalian, jelas ya, itu clear. Tapi kalau kalian tidak ada masalah, ini bakal jadi enak banget karena kita pun sudah mengetes untuk orang-orang yang beratnya agak over ya. Mungkin kalau gue masih medium ke lebih gitu ya, dan
gue sering strength training juga, mungkin jadinya nggak terlalu valid. Makanya teman gue yang beratnya 100 kg lebih gue ajak cobain, feelsnya good, dia suportif ya untuk bobot segitu, enak banget juga. Jadi ini catatan penting juga buat kalian yang berarti di atas 100, bisa jadi nih, ini sepatu yang bisa kalian keker-keker juga. Overallnya bener-bener good, dan satu insight yang gue dapatkan adalah karakter midsole-nya ketika dipakai itu begitu mirip dengan sepatu support atau stability lah bahasa awamnya. Kenapa? Karena ada stiffness tertentu ya di sini ya. Nah, ini juga membantu, belum lagi dengan anatominya. Kalau kita amatin, begitu mirip memang dengan ya brand luar lah ya yang menjadi inspirasinya, yang itu pun sebenarnya adalah sepatu stability atau sepatu support ya bahasa khususnya. Dan satu hal yang menarik lagi adalah dia nggak terlalu firm, nggak terlalu keras. Kita udah lihat dengan ukuran-ukuran durometer tadi, ini sebenarnya empuk. Jadi ini karakteristiknya udah mirip juga dengan sepatu support atau stability modern yang firm tapi empuk. Ya, ini juga bisa kita dapatkan. Makanya gue ngelihat potensi sepatu ini sebagai alternatif sepatu support ya. Buat kalian yang nggak punya uang beli sepatu support 2 jutaan, ini tuh bisa menjadi potensialnya. Tapi gue nggak bisa bilang ini adalah sepatu support karena banyak ya lacking of many things yang ada di sini gitu ya. Cuman ini menjadi salah satu hal yang menarik untuk bisa dicoba gitu. Gue pribadi pun sebenarnya gue punya masalah lutut, ternyata tidak kambuh juga kok masalah lututnya. Bahkan feel firmnya itu membuat gue cukup nyaman berjalan jauh atau dalam durasi yang lama. Tapi tidak untuk berdiri. Kayak gitu aja mungkin beberapa insight dari gue ya. Nah, tambahan lagi kita juga ngetes gimana performance-nya saat kita pakai. Pertama jelas dari segi breathability, kalian bisa lihat ini sirkulasi udara bagus banget dan cukup nyaman ya. Dan yang kedua adalah untuk gripnya. Gripnya mau di permukaan licin, mau di permukaan basah, dua-duanya bagus. Nggak ada masalah, nggak ada isu sama sekali. Jadi overallnya gue berikan rating 7,5 dari 10 untuk kenyamanan dan performance-nya. Nah, dengan beberapa catatan, apa sih yang bakal rusak duluan dari sepatu ini? Gue kasih tahu kalian, ini midsole belakang yang warnanya cakep ini dicat, dan pemakaian kurang lebih seminggu lebih ya. Ini kegesek-gesek, nah jadinya kayak gini. Ini sudah ada yang berkurang ya. Jadi itu aja sih secara estetika, gue rasa cakep banget juga ya. Paling bocah-bocah sedikit di bagian sininya. Gimana Unert? Adakah improvement untuk di batch selanjutnya nanti? Mudah-mudahan catnya bakal lebih kuat dalam menghadapi berbagai macam gesekan. Karena kan kita mau pakai setiap hari, bukan cuma mau disembah toh. Nah, itu dia untuk keseluruhan ratingnya. Gue mendapatkan rata-rata 7 dari 10, yang artinya cukup menarik untuk dipakai sama kalian. Nah, gimana menurut kalian? Adakah juga yang dapat di batch pertama kemarin? Kita lanjutin di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu kita mencapai 1 juta subscriber.